Jadi bagaimana dong kalau anak lagi main handphone begitu? Duduk, ledek dia, bercandain dia, rangkul dia. Dia lagi main WhatsApp, lihat belirik buru-buru, gitu. Oh bapak kepo, gitu misalnya anak kita bilang. Begitu bilang kepo jangan marah-marah. Apa itu kepo? Bahasa apa itu? Ikutin pak, ini hadis Nabi pak. Ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mengikuti cara bicaranya dia tuh kayak gimana, mengikuti gaya bahasa dia tuh kayak gimana, selama tidak melanggar, selama tidak mengeluarkan kata-kata yang khabith, yang buruk, yang porno, yang jelek, selama nggak begitu gitu loh. Ya, itu Rasulullah yang suruh. Umar bin Khattab mengatakan demikian juga, siapa yang menguasai bahasa satu kaum, maka dia akan menguasai kaum itu. Bahasa anak muda begitu sekarang, kepo nih bapak, papa baperan nih gitu loh. Kita ikutin gitu loh. Khatibun nas ala qadri uqulihim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tuh sama orang ala qadri uqulihim, sesuai kadar akalnya, kata Nabi. Kadar akal anak kita itu kepo. Kadar akal anak kita itu ampun bang jago, tuh kadar akal anak kita. Corona mampu membuat jarak di antara kita. Corona, gara-gara corona saf kita jadi renggang. Benar nggak? Kangen nggak sama saf yang rapat? Jadi corona itu bikin pengajian dibubarin. Corona itu bikin sholat jadi sedikit jamaah. Corona mampu menjauhkan kita. Corona mampu merenggangkan saf kita. Corona mampu menjadikan kita ini berkurang silaturahimnya. Corona mampu membatalkan rencana-rencana tabligh akbar. Corona mampu membuat meeting-meeting jadi Zoom aja. Corona mampu membuat pertemuan-pertemuan jadi online saja. Corona mampu membuat sekolah-sekolah, kampus-kampus daring saja. Corona ini kemampuannya luar biasa ini. Tapi corona tidak mampu menunda pilkada. Gimana ini? Ya, hebat nggak tuh corona tuh? Kemampuan corona itu ya. Corona tuh pilkada tetap gara-gara ada, padahal yang lain mampu di stop. Tapi insya Allah corona tidak menyetop reuni 212 di Monas yang akan datang insya Allah, kalau diizinin. Hadirin, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyiduna Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, ku anfusakum wa ahlikum nar, dari api neraka. Dan juga ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis shalah, dan perintahkanlah keluargamu itu salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam memerintahkan keluargamu salat. Itulah topik yang kita ungkap hari ini. Ada hadis juga tadi ayatnya. Hadisnya itu adalah zayyinu buyutakum bi tilawatil Qur'an, nawiru buyutakum bi tilawatil Qur'an, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat potongan dan hadis tadi adalah menjadi dasar materi kita hari ini. Bagaimana kita sekeluarga masuk surga. Bagaimana kita ya membina rumah tangga yang kalau umpamanya kita pergi, anak-anak kita menyayangkan, "Yo, jangan pergi, Pak," gitu. Bagaimana kalau kita pulang, anak-anak kita tuh menyambutnya, dan terlambat 5 menit aja udah telepon kerang-kering ke rumah, ke handphone dari rumah. Lah itulah baru tandanya. Kalau enggak tandanya kayak begitu, belum sakinah mawaddah warahmah. Kehadiran kita tuh dinanti banget. Itulah contoh cuplikan. Kehadiran kita ditunggu banget sama keluarga. 5 menit terlambat telepon, "Bapak di mana? Bapak di mana? Bapak di mana? Bapak di mana?" Dan itu telah kami rasakan. Saya pribadi telah merasakan. Nggak bisa terlambat balang 5 menit. Kalau udah anak-anak terus kerang-kering, "Papa di mana? Papa di mana? Papa di mana? Papa di mana?" Lu ntar kan ketemu, "Iya, Papa di mana? Papa di mana? Papa di mana? Papa di mana?" gitu. Nggak tahu anak, nggak tahu disuruh sama emaknya, nggak tahu juga gitu ya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah membangun rumah sebagaimana surga, mengajak keluarga semuanya masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ayat yang barusan dibaca adalah ayat yang menjaga dan memerintahkan kita, menjaga diri dan keluarga. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang mempengaruhi anak kita. Sekarang sebelum memulai lebih jauh, saya kepengennya mau ngambil contoh. Contohnya begini. Bapak ibu ini baru pulang dari kerjaan. Pulangnya maghrib. Ya, pulangnya maghrib. Pas pulang sedang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Anak tidak ada yang menjawab. Yang satu lagi asyik main handphone, yang satu lagi asyik WhatsApp, yang satu lagi peragakan abang jago, ampun bang jago gitu di TikTok. Yang senyum-senyum ini pelakunya biasanya. Antum udah tua masih main TikTok aja Pak, ya Allah, ketawa-tawa berarti tahu. Tuh yang lain tuh, beliau nggak ketawa tuh, beliau nggak ketawa. Bapak tahu abang jago nggak? Nggak tahu tuh Pak dia Pak, gitulah. Bapak nggak tahu. Abang jago, ampun bang jago, gitu nggak tahu. Dia tahu, ini tanya coba tanya. Yang satu lagi asyik nonton TV, sinetron, drama Korea. Ayo, Bapak pulang nih, nggak ada satupun yang bangun, semua asyik dengan dunianya. Azan sudah sampai, hayya 'alas shalah. Apa yang Bapak lakukan? Kira-kira apa yang Bapak katakan? Kira-kira kepada diri, kepada anak, kepada istri, kira-kira gimana? Sholat gitu. Kalau Bapak gimana? Dimin aja. Oh, sholat dong gitu ya. Iya Pak, ini saya anaknya. Iya Pak, tanggung Pak, tanggung. Ini lagi ini nih. Yang satu lagi main Mobile Legend. Apa yang antum lakukan? Apa? Matiin gitu. Oh, ke masjid, handphonenya matiin, cabut, ceplep ke air nggak ceplep ke air, dicabut listriknya. Yang satu lagi main PS dan nggak bangun. Gimana kalau Bapak? Apa Bapak lakukan? Matiin langsung PS-nya. Oke, Bapak apa yang Bapak lakukan? Dan saya anaknya. Ini contohnya saya anaknya. Kira-kira Pak, di hati saya seneng
atau gedek bapak pulang? Kira-kira gimana? Gedek. Ini Pak pentingnya kita ngobrol, diskusi dan merasakan. Kenapa saya bisa ngomong begini? Sejak tahun 84 saya ngajar anak-anak, alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah. Sejak tahun 84, 85, 86 saya udah ngajar anak-anak. Sampai sekarang nggak pernah berhenti. Berganti terus di rumah. Jadi berapa tahun tuh? Lebih daripada 30 tahun, Pak. Umur saya belum 60. Umur saya belum 60. Jadi lebih daripada separuh umur saya gunakan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala ngajar anak-anak. Ya, Pak ya. Nah, ini dia nih. Saya tuangkan dalam buku ini. Jadi suami dan ayah yang hebat, saya tuangkan dalam buku ini semua pengalaman-pengalaman pribadi saya. Pak, kalau Bapak lakukan itu ke masjid buat saya seneng atau gedek? Gedek. Lagi enak kok. Iya, iya kan? Ke masjid, sembahyang, ngaji, jadi enak apa gedek? Jadi gedek, Pak. Ini kita ngomong anak kecil. Saya lagi anak kecil nih. Saya anak kecil. Jadi bagaimana dong? Ada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain, cucunda tersayang, itu bercanda di masjid dan Nabi lagi sujud, dibikin perosotan punggung Nabi. Apakah Nabi marah? Enggak tuh. Enggak. Nabi enggak marah. Nabi diam. Nabi sujud. Nabi tidak bangun dari sujudnya kecuali Hasan dan Husain puas main perosotan di punggung Nabi. Apa nggak bisa kita ambil pelajaran dari situ, Bapak Ibu sekalian? Iya Ustaz. Tapi ada hadis lain. Ini beneran ini. Ini saya lagi ngobrol soal parenting. Ada seorang ya yang dengan keras berkata kepada saya gitu. Iya Ustaz. Tapi ini kemungkaran. Dan ada hadis Nabi yang mengatakan demikian. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati' fabilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman selemah-lemahnya iman. Maka setiap ada kemungkaran kita rubah dengan tangannya. Jadi ya saya pukul, saya ambil handphonenya, saya matikan listriknya dan sebagainya. Ini kemungkaran. Lihat ini contoh ngaji cuman pakai Google nih kayak begini. Ngaji pakai YouTube nih kayak begini contohnya. Atau ngaji cuma datang dengar pulang nih kayak begini contohnya. Ya. Dia nggak paham asbabul wurudnya hadis itu. Dia nggak paham kiasan yang Rasulullah buat di hadis itu. Dia nggak berguru kepada para alim ulama tentang hadis itu. Dia nggak belajar nahwu sarafnya, balaghah mantiknya, logikanya mesti masuk, logika mantik bayannya mesti masuk agar sempurna pengertiannya. 14 minimal cabang ilmu yang mesti kita baca dulu, kita kuasain dulu sebelum kita menafsirkan Al-Quran dan hadis. Atau kita terima matang aja dari orang yang sudah belajar hal itu. Gitu. Kita terima matang. Siapa yang paling alim dari semua ini? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Banyak kitab-kitab yang mesti kita baca. Kita baca itu ibarat terigu, telur, mentega udah jadi kue bolu, ente tinggal makan. Quran, hadis itu terigu, gula pasir, telur tuh diolah sedemikian rupa oleh yang ahli masak, jadilah kue bolu, jadilah kue donat, bukan kue dading. Rasanya kurang ajar ya, Mang Oleh, kue dading Mang Oleh. Yang ketawa itu pelaku TikTok juga itu. Jazakumullah khairul jaza, Pak. Terima kasih. Ya, Pak, kalau ente baca kitabnya, maka ente udah tinggal ambil makanannya. Ibaratnya udah jadi enak. Kalau kita yang bikin karena kita bukan ahli masak, maka jadinya kue bolunya bantet, nggak enak dimakan. Gitu loh. Nggak ada salahnya, Pak, tapi bantet. Ya, donatnya tuh jadi nggak bisa dimakan gitu loh. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, para alim ulama itu telah membuatkan itu loh, tengah contohkan. Hadisnya betul, Pak. Tapi itu bukan kemungkaran. Anakmu bukan nggak sholat, dia lagi nanggung.
Jadi salah pakai hadis, Pak. Kalau lihat suasana seperti itu, ayatnya yang dipakai bukan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan itu ayat yang dipakai. Ayat yang dipakai wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan berlaku sabarlah dalam memerintahkan itu. Yang Nabi suruh bersabarlah dalam memerintahkan kepada keluarga itu. Kalau ayat yang tadi dipakai mungkin dalam hal maksiat di dalam keluarga. Ada anak mabok-mabok di rumah, anak kita, naudzubillah tsumma naudzubillah. Mungkin kita ambil itu botol, kita tuang, kita buang. Gitu, baru pakai ayat itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Diajak laki-laki masuk, naudzubillah, diajak perempuan masuk ke dalam rumah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita setrap, kita panggil orang tuanya, kita ancam kepada polisi, jangan sampai terjadi lagi, ini pelecehan, itu boleh. Anak kita pacaran, pulangnya malam, kita laporin ke polisi, boleh. Ini kemungkaran dan kemaksiatan. Tapi anakmu cuma nanggung. Kesian, Pak. Kalau bapak ambil, bapak rebut, bapak matiin, kalaupun bapak pukul, apalagi handphonenya dibuang, ya Rob, maka dalam hati anakmu itu adalah kesel, gedek, dan berkata, bapak pakai pulang lagi. Besoknya begitu, dia lagi asik-asik, bapak pulang nggak ya? Mudah-mudahan nggak pulang. Begitu jadinya, Pak. Kepulangan kita tuh nggak sakinah mawaddah warahmah, tidak mampu menghasilkan jannah fil bait. Tidak bisa menjadikan baiti jannati, tidak bisa menjadikan rumahku surgaku, nggak bisa. Kenapa? Karena kedatangan kita tidak dinanti di rumah. Kedatangan kita tidak ditunggu di rumah. Mana bisa menciptakan sakinah mawaddah warahmah? Sakinah mawaddah warahmah bukan terjadi dari suasana yang kasar. Sakinah mawaddah warahmah wa jannah itu terjadi ketika akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik akhlak di antara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarga. Jadi bagaimana dong kalau anak lagi main handphone begitu? Duduk, ledek dia, bercandain dia, rangkul dia. Dia lagi main WhatsApp, lihat belirik buru-buru, gitu. Oh bapak kepo, gitu misalnya anak kita bilang. Begitu bilang kepo jangan marah-marah. Apa itu kepo? Bahasa apa itu? Ikutin Pak, ini hadis Nabi Pak. Ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mengikuti cara bicaranya dia tuh kayak gimana. Mengikuti gaya bahasa dia tuh kayak gimana, selama tidak melanggar, selama tidak mengeluarkan kata-kata yang khabith, yang buruk, yang porno, yang jelek, selama enggak begitu gitu loh. Ya. Rasulullah yang suruh. Umar bin Khattab mengatakan demikian juga, siapa yang menguasai bahasa satu kaum, maka dia akan menguasai kaum itu. Bahasa anak muda begitu sekarang, kepo nih bapak baperan nih gitu loh. Kita ikutin gitu loh. Khatibun nas ala qadri uqulihim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tuh sama orang ala qadri uqulihim, sesuai kadar akalnya, kata Nabi. Kadar akal anak kita itu kepo. Kadar akal anak kita itu ampun bang jago, tuh kadar akal anak kita. Kadar akal anak kita itu gitu. Kita ikutin kadar akal anak kita itu kayak gitu. Kadar akal anak kita itu curhat, maka kita pura-pura lah curhat kepada anak kita. Lirik handphone yang lagi dia pegang. Wow, bapak kepo nih. Iya, kamu juga baper. Gitulah begitu. Ya, bapak tahu tuh kamu handphonean sama tukang bubur di situ kan, enak aja. Ya emang tukang bubur di situ kan, tukang kita ledek lah begitu sampai dia ngejar kita, timpuk-timpukan sama bantal, bercanda, udah bercanda guling-gulingan, kita udah pegang handphonenya dan segala macam, kemudian baru Pak datang perintah, perasaan tadi udah sholat, udah azan, iya. Ke masjid yuk. Tuh kalau anaknya laki, perasaan tadi udah azan, sholat yuk. Tuh kalau anaknya perempuan,
tunggu papa ya, kamu tadarus dulu, papa ke masjid sebentar, habis ke masjid papa pulang jadi imam. Itu Pak. Jadi kedatangan kita itu dinanti. Jadi perlu seni khusus dalam menghadapi anak-anak. Al-Fakir, saya Haikal Hasan, sejak tahun 80-an udah ngajar anak-anak. Waktu itu usia SMP, ngajar anak-anak SD. Gara-garanya anak-anaknya berisik di Masjid Baitus Salam. Sampai sekarang alhamdulillah berisik banget anak-anaknya. Dan itu masjid pas pampres, tahu sendiri dong galak. Jadi anak-anak datang ke masjid itu gara-gara bapaknya capek baru pulang. Bapaknya capek baru pulang, berisik di rumah, anaknya diusir dari rumah menuju masjid. Berisik kamu, sana ke masjid. Begitu kata bapaknya. Sampai di masjid, ya berisik. Namanya anak-anak, sunatullah. Sunatullah Pak. Maka sampai di masjid, pengurus masjidnya marah. Berisik kamu di masjid, sana keluar. Mau kemana tuh anak? Dari rumah diusir, dari masjid diusir, mau kemana tuh anak? Inilah awal mula kejahatan, inilah awal mula pengaruh lingkungan. Anak-anak merasa nyaman dengan teman-temannya di luar masjid. Saya ulangi sekali lagi. Anak-anak merasa nyaman dengan teman-temannya di luar masjid. Sekali lagi. Anak-anak merasa nyaman dengan teman-temannya di luar masjid. Maka dosa orang yang menyuruh anak keluar itu menjadi dosa jariah. Karena anaknya mau ke masjid, tapi akhirnya dalam hati dan pikirannya nggak asik ke masjid. Kenapa? Diusir sama merbot, diusir sama pengurus masjid. Sampai gede diajak ke masjid, oh enggak ah. Kenapa? Karena ada memorizing, ada memori dalam kepalanya yang ke masjid itu nggak asik. Gimana tuh dosanya itu loh? Sahabat anda mau ke masjid, enggak mau terus ke masjid. Gara-gara diusir pada waktu di masjid. Anak berisik itu sunnatullah. Saya katakan sekali lagi, anak berisik itu memang dunianya. Antum gak akan pernah mengharapkan anak diem. Pak, saya udah 30 tahun lebih ngajar Pak. Anak yang diem aja, masuk ke masjid diem. Ini jin tuh, bukan anak itu. Minimal dia sakit ayan gitu loh. Sunnatullah berisik Pak. Ribuan anak Pak, alhamdulillah udah menjadi alumni kami Pak. Ya, 30 tahun perjalanan bagaimana nggak ribuan. Datang berisik, dia bercanda, kita ketawa, kita girang. Jadi nggak khusyuk sholat. Lu yang nggak khusyuk, kenapa nyalain anak-anak? Lah kalau umpamanya kita khusyuk, mau berisik kayak mau dijumpalitan kayak nggak ada masalah. Kita yang sholatnya begitu kualitasnya nyalain anak-anak. Anak-anak berisik nggak apa-apa. Anak-anak kita rangkul. Sini. Saya dulu begitu sih Pak. Duduk rapi. Yang paling rapi sholatnya saya keluarin tuh. Saya bawain tuh. Kopiko, Sugus, Mentos, Hopies. Itu saya bawain tuh semua tuh. Nih seraup gitu. Beng, top. Saya bawain tuh semua. Coklat, dulu coklat payung, Garuda, ya coklat pakai gayung ya. Cap ayam, coklat itu kan, potek-potek tuh sama anak-anak tuh begitu. Kita bawain anak-anak, wih, berisik. Saya datang, wih, nggak apa-apa dia ngarepin begitu. Ntar lama-lama menjadi terpatri dalam hatinya, asik ke masjid, gitu. Di otaknya nih, di otaknya udah gede, dia nggak ngarepin coklat lagi dong, dia nggak ngarepin permen lagi dong. Tapi di otaknya girang ke masjid. Kenapa? Ada memorizing yang sulit untuk diceritakan semasa dia kecil. Bapak ibu kalau mau marahin anak di mall biar dia segen ke mall. Ya, jangan di masjid marahin anak. Marahin tuh di mall biar dia kapok ke mall. Begitu ke mall, gitu. Gitu ke mall, nggak enak ke mall, nggak enak. Gitu ke masjid akhirnya. Jangan di masjid marahin anak. Begini Pak dalam membinanya. Jadi perlu strategi Pak. Strategi Rasul yang dipakai. Khatibun nas ala qadri ukulihim, itu Nabi yang bilang. Kalau mau ngomong sama orang, sesuaikan dengan kadar akalnya. Kadar akal anak kita itu begitu. Saya sampai hafal Pak lagu-lagu Barney semua. Kenapa? Karena Aisyah masih kecil suka banget sama Barney. I love you, you love me, gitu kan. We are happy family with the great big hug. Peluk.
and a kiss from me to you, cium. Won't you say you love me too? Nyanyi itu sama anak-anak. SpongeBob juga nonton sama-sama. Patrick, azan nih. Patrick, udah azan Patrick. Azan kita, sholat kita sama anak-anak. Girang mereka. Jangan, apa nih? SpongeBob, Yahudi. Ya, mau kemana kita? Mau tidur baru kita ceritain Rasulullah itu orangnya sangat baik. Nah, kenapa? Karena ketika tidur itu dia berada di alam alfa. Alam alfa itu tempatnya untuk subconscious mind. Alam alfa itu antara alam tuh resonansinya itu di bawah 7. Ini maaf kalau saya terangin kepanjangan dah. Jadi itu dia lembut, tenang, memori. Kalau baca Quran tartila gitu ya, tartil, tenang, gampang, hafal, masuk gitu. Kapan itu kalau anak-anak? Masa tidur. Menjelang masa tidur baru kita ceritain, duduk, peluk, dah handphone taruh, semua taruh, baru kita pelukin. Rasulullah itu orangnya baik banget. Dulu waktu Nabi lagi jalan, ada anak kecil. Nangis dia. Kita ikutin suara nangisnya. Kenapa? Nggak diajak main. Yang lain pada main-main, tapi jangan bohong. Ini hadis Nabi. Bapak cuma menggubah kata-katanya. Rasulullah Nabi Muhammad lalu bertanya, rupanya itu anak kagak diajak main. Pas itu hari Lebaran, bajunya kotor, bolong-bolong, bajunya kena debu, nggak punya ganti baju. Nabi datang sama dia, ditanya, siapa ayahmu? Namanya Fulan. Kemana ayahmu? Ayahku wafat. Dia membela Rasulullah. Ini anak nggak kenal siapa Nabi, mukanya nggak tahu. Mana ibumu? Ibuku pun wafat. Dia yang membawa keranda. Dia membawa guraba. Guraba itu air minum dalam galon. Ya, wafat juga. Nangis Rasulullah. Digendong sama Rasulullah. Siapa kamu? Kata anak itu, aku Rasulullah. Girang. Aisyah itu, saya cerita sama Aisyah, girang anaknya. Aisyah netes air matanya itu. Dipeluk sama Rasulullah, disuruh mandiin, digantiin baju baru, dikasih wangi-wangian, dan dia main lagi gembira. Tadi nangis nggak diajak main, sekarang dia gembira, dia paling gembira. Bahkan anak-anak yang lain ngiri. Kenapa? Karena dia bilang, ayahku sekarang Nabi Muhammad, ayahku sekarang Rasulullah. Mana ayahmu? Ayahku sekarang Rasulullah. Anak itu berlari-larian. Semua anak-anak gembira menyambutnya dan bermain bersama-sama. Saya lihat air mata Aisyah itu menetes, nangis, dan dia tidur dalam kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Pak mestinya kita orang tua. Dia nangis dalam kerinduan dengan Nabi. Dia nangis dalam kesayangnya pada Nabi. Sekarang saya sering tawarkan sama anak-anak nih, mau kemana nih kalau liburan? Mau ke Turki, mau ke Korea, atau mau ke rumahnya Nabi Muhammad? Ke rumah Nabi Muhammad Pak. Semua ngomong begitu. Kenapa? Karena ada kerinduan terus yang kita bangun di rumah. Caranya kayak begitu Pak. Kalau bapak kasar, kalau bapak bedoos sama anak, bedoos apa ya? Ngototan sama anak, beda pendapat terus sama anak, mau dimanain tuh anak? Kedatangan bapak akan berkata, ih bapak pulang lagi. Dia gedek bapak pulang. Kalau dia gedek, ngomongan apapun gak bakal masuk ke telinganya Pak. Ketutup kupingnya. Itu udah sunatullahnya Pak. Sunatullahnya. Hati itu terbuka ketika ada cinta. Gak ada cinta gak bakal terbuka. Gak bakal. Kagak bakal. Itulah yang namanya resonansi. Itulah yang namanya getaran. Disimiliarkan dengan surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanya saja orang beriman kalau dibacakan, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Itu yang namanya resonansi, itu namanya cinta. Nggak bisa dibayar, nggak bisa diada-adakan. Itulah yang namanya cinta. Kalau hati anak kita nggak ada resonansinya kepada kita, maka kita bukan orang yang dicintainya. Pas pulang galak, matiin handphonenya papa bilang. Papa tuh capek cari uang.
Kamu tuh main-main aja, buang-buang listrik tuh mahal. Papa tuh capek cari uang. Kamu nih kalau enggak ini enggak makan semuanya nih kalau Papa enggak cari uang. Pak, berhenti jadi bapak, Pak. Itu tugas antum memang. Tugas kita tuh membahagiakan mereka. Tugas kita mensejahterakan mereka. Malu kalau kita nggak bisa sejahterakan mereka, karena kita berarti kurang giat dalam mencari nafkahnya, kurang cerdas dalam strateginya. Malu, bahagiakan mereka, sejahterakan mereka. Ya, ini dua nih. Jangan sampai ada rasa takut di hati mereka, jangan sampai ada rasa lapar di perut mereka. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jangan ada rasa lapar di mereka, dan jangan ada rasa khauf, takut di antara mereka. Kita sebagai orang tua tahu diri apa ya? Kalau umpamanya ngepas-pasan, mendingan kita puasa daripada anak kita. Betul apa tidak? Iya kan? Kita orang tua kan begitu. Dulu orang tua kita begitu sama kita, Pak. Dulu orang tua kita begitu sama kita. Kalau kita mau makan, orang tua mau makan nih, pas kita mau dibilang apaan? Kamu aja. Bapak udah. Iya kan? Umi enggak, Umi udah kenyang. Padahal demi Allah, Umi kita belum makan. Iya kan? Umi kita belum sentuh itu. Enggak, Umi udah kenyang. Padahal dia nggak mau, biar kita makan. Begitu orang tua kan? Kita juga begitu sekarang sama anak kita, Pak. Beri dia rasa aman, beri dia rasa gembira, karena itu tugas kita. Jangan sampai kedatangan kita menjadi horor. Matiin nggak? Itu main handphone. Apa ini? Apal kamu? Cabut. Listrik mahal atau enggak? Papa tuh terus saja begitu. Pulang tuh mengkeret, bininya mengkeret, anaknya mengkeret, takut kalau dia pulang. Saudara sekalian, kalau antum nggak pulang, mereka tuh bahagia sekali. Kalau antum pulang, mereka akan berkata, iya bapak pulang lagi. Saya lebih daripada 30 tahun mengajar, itu kayak begitu suasananya. Banyak anak-anak yang datang ke rumah kami, bahkan keponakan saya dulu juga begitu, karena ayahnya galak. Ayahnya pulang dia ke rumah, kok main ke rumah Ami Ekal? Kenapa? Males, ada Abi di rumah. Saya telepon deh, anak lo di sini nih nginep. Saya telepon tetangga, Abah pulang, males, aku di sini aja Om Haikal. Iya deh, panggil bapaknya. Ini begini nih. Saya bilang sama mereka, berdasarkan pengalaman saya, tidak ada sesuatu yang lebih bahaya dari narkoba. Apa tuh Tat? Sabu? Bukan. Ada yang lebih bahaya dari sabu. Apa tuh Tat? LGBT? Bukan. Ada yang lebih bahaya dari LGBT. Apa tuh Tat? Perkelahian pelajar? Bukan. Ada yang lebih bahaya dari perkelahian pelajar. Ada yang lebih bahaya dari LGBT. Ada yang lebih bahaya daripada sabu. Ada yang lebih bahaya daripada narkoba. Ada. Apa itu? Galaknya orang tua di rumah. Karena semua yang saya ceritakan itu akibat dari orang tua yang galak. Jadi rumah bukan sakinah, mawaddah, warahmah dan jannah, bukan. Rumah itu seperti neraka. Bapak pulang tuh suasana menjadi angker. Bapak pulang suasana menjadi nggak enak. Bapak pulang menjadi hambatan buat anak-anak kita. Bapak pulang menjadi gangguan buat hobinya anak-anak kita. Bukan saya berkata lembek, bukan saya berkata berarti turut mencelakakan. Tidak, nggak ada Pak yang mau mencelakakan, nggak ada. Hanya soal cara pandang kita saja. Hanya cara pandang untuk kita didik anak kita. Ya, hanya cara pandang doang. Beri cara pandang yang bagus. Film dibuat itu untuk kebaikan. Nggak ada film untuk buat kejahatan, nggak ada. Kita bina, kita didik, kita arahkan. Oh, ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, maksudnya begini. Kalau kita lakukan itu, insya Allah sakinah, mawadah, warahmah, ilal jannah tiba. Lingkungan hanya sekian persen pengaruhnya. Kenapa? Karena Nabi yang bilang kok, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, aw yunasiranihi, aw yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, polos. Fabawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Maka orang tuanya lah yang paling bertanggung jawab untuk menjadikan dia bermental, bermilah Yahudi, Nasrani atau Majusi. Orang tuanya yang paling bertanggung jawab itu loh. Lingkungan hanya pengaruh kecil. Al-fakir, naudzubillah, kalau ada rasa sedikit pun sombong, ya Allah ya Rabbi, hanya sekedar untuk memberikan gambaran. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dididik oleh bapak, oleh abah, oleh umi seperti ini. Dan pendidikan saya, Masya Allah, kalau bapak ibu ketahuin, selepas SMA, selepas kuliah,
udah masuk ke luar negeri di Perth, WA, Western Australia. Luasannya kayak apa? Pada waktu itu saya ingat banget gitu loh. Masukin koin Pak, masukin koin. Koin cuma $1 cengklung di toilet kamar mandi laki-laki. Keluarnya apaan Pak? Keluarnya kondom Pak. Itu di Perth waktu itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah, belum pernah tersentuh, tercoba, terdidik pun naudzubillah tsumma naudzubillah. Ganja buat mereka dari zaman kuliah kok. Apalagi kita sama-sama seumuran ini, ya. Bagaimana mudahnya dulu kamput. Tahu kamput? Yang kamput. Tahu kan? Minum enggak ente dulu? Yang kayak air teh itu kan nggak ketahuan sama guru. Itu kan zaman tahun 70-an kan, 80 awal kan, 79, 80 gitu kan. Itu kamput itu. Anak-anak minum semua, saya nggak berani. Wallahi wabillah watallahi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Saya nggak pernah coba walau semili, 1/10 mili, 1/1000 mili. Wallahi wabillah. Kenapa? Karena saya sayang banget sama Umi. Nggak bakal kecewakan Umi. Biarpun Umi lihat atau Umi nggak lihat, saya nggak akan coba. Begitu kan? Iya kan? Zaman kita kuliah kan kita kuliah tahun 80-an ya, 88, 89 ya 90 ya. Itu bagaimana coba mudahnya ganja coba? Ingat nggak? Ngampar tuh ganja. Zaman kita SMA tahun 86, 87 gimana coba? Yang namanya pel anjing. Gampang nggak? Pel dongo. Iya kan? Ngampar itu di laci-laci kelas tuh, di sini pel anjing semua itu. Wallahi wabillah watallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah di depan jamaah sekalian, 1 butir, 10 butir, seperempat butir, seperempat dibagi 10, seperempat dibagi 10 segede pasir pun saya nggak akan pernah berani pada waktu itu coba sedikit pun. Bukan sok tahu, bukan. Kenapa? Karena cintanya kepada orang tua. Maka bagaimana caranya mendidik anak supaya benar? Bikin dia cinta sama Anda. Maka dimanapun Anda letakkan anakmu, nggak akan pernah dia berani melanggar antum sekalian. Itu yang saya rasakan. Kuliah sampai jauh-jauh, sampai ke negerinya yang paling bajingan, yang paling biadab, Israel lah, taruhlah di sana. Nggak pernah tuh kita berani lakukan hal itu. Nggak pernah berani gitu-gituan sedikit pun. Kenapa? Karena kita nggak berani. Karena cintanya, maaf ya, kalau salah dikoreksi aja deh. Kalau nggak karena Allah dong, ya kita jujur-jujuran aja deh. Saya nggak mau, kenapa? Karena takut Umi saya terganggu. Saya rasakan itu. Karena saya cinta mati sama Umi, sama Abah. Jangan sampai dia punya anak yang begini. Maka sayang dia nggak pernah lihat gitu. Sayang dia nggak pernah lihat saya begini. Terutama Abah nggak pernah lihat. Ya karena Abah udah meninggal cukup lama. Ya tahun 2005 tanggal 29 bulan Desember. Sementara Umi meninggal tanggal 11 bulan April tahun 2013. Dia nggak pernah menyaksikan 212. Itu yang saya nyesel banget. Pengumuman Anies Baswedan menang itu nggak lama dengan meninggalnya Umi, gitu loh. Padahal Umi yang setiap hari mendoakan Pak Anies Baswedan supaya menang. Saya ceramah begitu kerasnya tentang si Ahok itu loh. Umi saya nggak boleh ceramah, tapi kalau tentang Ahok boleh ceramah. Begitu kata Umi saya. Saking Umi saya cintanya tuh sama Pak Anies Baswedan. Ya karena ayahnya teman ayah saya, kakeknya teman kakek saya, dan akhirnya ya deket lah. Ya. Kedekatannya sampai kayak begitulah. Ada sejarah kedekatan yang jauh. Kakeknya beliau teman kakek saya, mendirikan Partai Arab zaman dulu, ya, Ayar Baswedan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, didik anak dengan cinta, maka insya Allah anakmu akan cinta padamu. Dan cintalah yang bisa bikin seperti itu. Hanya cinta yang bisa bikin seperti itu. Adillah wahai ibu. Dulu kalau anakmu umur 2 tahun gak mau makan, apa yang kau lakukan? 2 tahun gak mau makan, ayo ditimang-timang, ya sayang, emam dong. Khawatirnya luar biasa. Diolah itu makanan. 3 tahun nggak mau makan, diolah sedemikian rupa. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, diolah sampai mau makan. Ayo, umur 10 tahun nggak mau makan, ayo apa? Jewer. Mau makan nggak makan terserah lo. Apa? Ini namanya berkurang cinta. Nggak bisa. Saya bersumpah sekali lagi, ini terlalu banyak sumpah, astagfirullahaladzim, saya bersumpah ya. Waktu anaknya Umi itu 8 ya, bikin nasi goreng Umi, itu ditanya satu persatu kayak restoran.
Mau nasi goreng apa? Kakak saya almarhum yang paling tua mau nasi goreng lada, dibikinin sama Umi. Kakak saya nomor 2 tuh mau nasi gorengnya tuh pedas, dibikinin sama Umi. Saya nasi gorengnya nasi goreng biasa campur telur, dibikinin sama Umi. Coba tuh orang tua zaman dulu tuh. Coba bayangin, coba orang tua zaman sekarang mesen enak nggak enak terserah, Gojek, GoFood, apa coba, lain dong, nggak ada cinta dalam rasa pembuatannya. Yang bikin enak itu cinta dalam hal pembuatannya itu loh. Dibikinin atau apa Umi? Bagaimana tuh menciptakan sakinah mawadah warahmah ilal jannah kayak begitu? Cinta itulah yang saya bilang tadi, resonansi, ada getaran yang membuat kita menyatu. Emang orang tua nggak dengar apa yang kita lakukan, tapi ada getaran yang membuat kita pulang tuh nggak asik. Ada orang tuanya udah tua sekali, apa yang dikatakan? Ustadz, tolong Ustadz, doain Ustadz yang terbaik Ustadz. Ini orang bajingan, aram jadah ini orang. Dia berharap ibunya mati. Betul? Pura-pura aja dibilang doakan Ustadz yang terbaik. Dia pengen mati tuh emaknya bapaknya. Udah stroke, udah apa, doakan Ustadz, ini lama banget. Jahat ini orang. Nggak boleh begitu Pak, haram Pak. Itu kunci surga bagimu kok. Apa yang mesti dilakukan? Doakan biar sembuh sampai seperti sedia kala, bahkan lebih sehat daripada itu gitu loh. Umi saya dengkulnya sakit. Doa saya kepada Allah tuh, ya Allah, biar dengkul saya ini yang sehat ini sama umi saya dibagi 2 gitu loh. Jadi umi saya sakit sedikit, saya sakit sedikit, nggak apa-apa ya Allah. Yang penting umi saya bisa jalan lagi gitu loh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Getaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa direkayasa. Dan hanya cinta yang bisa itu menggetarkan hati. Cintailah anakmu secinta-cintanya. Cintailah keluargamu secinta-cintanya. Maka nanti Allah akan berikan getaran. Maka sakinah, mawaddah, warahmah itu ada di rumah. Adem kalau udah kita mencium orang tua kita. Barang siapa yang hanya melihat orang tua dengan kasih sayang, maka Allah haramkan surga, Allah haramkan neraka, dan Allah akan masukkan ke dalam surga orang itu. Hanya pandang wajahnya dengan kasih sayang. Sementara kita yang sakit, kita malas ngerawat. Coba, anak kayak apa kayak begini? Jangan-jangan matinya ntar su'ul khotimah. Jangan-jangan tercabut hidayah dari hatinya. Kenapa? Man arda walidayhi faqad ardallah, wa man askhata walidayhi faqad askhatallah. Siapa yang buat senang orang tua, dia membuat senang Allah. Siapa yang buat marah orang tua, dia membuat marah Allah. Ridullah fi ridha walidayhi wa sukhtullah wa sukhtu walidayhi. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Coba, emang orang tua nggak tahu tuh Pak hatinya kalau ente gedek sama dia? Ente lagi ngerawat tapi sambil sebel, emang orang tua nggak tahu Pak? Tahu, makanya dia berkata udah nggak apa-apa, lo pulang deh. Dia gedek juga ngeliat kita. Udah, gue udah makan, gue nggak nafsu makan. Kenapa? Karena ngeliat muka kita, karena kita nggak ikhlas dalam merawatnya, kita nggak sepenuh hati dalam merawatnya. Gitu dong Pak. Kenapa? Karena kita, ya Allah ya Rabb, hati-hati Pak, hatinya sangat sensitif, hatinya lebih halus, lebih tipis daripada kulit bawang. Hatinya itu setipis-tipisnya hati yang mampu menangkap getaran-getaran dari apa yang tergetar dalam hati kita kepada orang tua kita. Maka sebagai anak, hati-hati tuh, sampai menyinggung perasaannya, hati-hati. Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala kalau bicara sama ibunya itu
gemeter. Kenapa? Karena takut kata-katanya itu menyinggung perasaannya. Al-Imam Hanafi rahimahullahu taala itu kalau datang dia tidak pernah berani makan bersama orang tua. Makan bersama orang tua nggak berani dia. Kenapa? Dia takut yang dia comot orang tuanya kepengen. Saking dijaga rahasia, saking dijaga hatinya orang tua sampai kayak begitu. Dia takut kalau dia comot nih makanan orang tuanya kepengen, maka dia bilang apa? Udah kenyang. Orang tuanya dorong tuh makanan baru dia berani makan. Itu Imam Hanafi rahimahullah taala. Coba bayangin, kita umpetin, kita umpetin, bawa pulang ke rumah gitu. Ya Rob, orang tua tuh girang banget, dikepelin duit, itu girang ya Allah. Buat lo ade, buat anak lo, buat bini lo ade, begitu. Asal dikepelin. Saya kepelin orang tua nih 100.000, entar dikepelin saya 200.000. Tapi asal namanya kepelin Pak, dia girang banget begitu doang. Dia girang banget. Luar biasa girangnya kalau kita datang ke pelin, girang banget. Kita bawa buah nih, jangan bawa pulang ke rumah. Ke rumah Umi dulu. Itu kebiasaan saya tuh Pak. Kebiasaan saya tuh begitu. Ceramah, biasanya penceramah kan pulang suka bawain buah gitu kan, suka dibawain hadiah gitu kan. Anda tuh pulang ke rumah Umi dulu, makanya rumah Umi nomor 16, rumah saya nomor 21. Ke rumah Umi dulu sebelum pulang ke rumah. Kan dibawain buah sama panitia tuh biasanya kalau maulid gitu kan, bawain besek macam-macam. Itu saya bawa pulang ke rumah, digelar dulu di rumah. Umi mau yang mana? Senyumnya kita tuh girang lihat mukanya. Umi mau yang mana? Entar Umi pilih deh. Umi pilih cuma 2 biji. Apelnya deh kal buat gue. Iya Mi. Sama pisang deh, gue lagi gak nafsu makan nih pisang. Iya ambil Mi. Terus udah cukup. Kita dorong tuh, didorong lagi. Enggak, dorongan. Enggak. Buat anak lu, buat bini lo. Tapi orang tua kita gituin Pak, wallahi dia girang banget hatinya. Dan kita keluar rumah dalam redonya orang tua. Dan setiap orang yang diredoin Allah Subhanahu wa taala redho. Begitu. Jangan Pak umpet-umpetin sesuatu sama orang tua, jangan. Ini Nabi contohin nih ya. Pada waktu akad nikah dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, Nabi berikan mas kawin untuk Khadijah berapa? 40 ekor unta betina. Mas kawin Nabi 40 ekor unta betina untuk Sayyidatina Khadijah. Orang tuanya sudah wafat, tapi ada ibu susunya. Ibu susunya namanya Halimah dari suku Sa'diyah, maka disebut Halimatus Sa'diyah. Biar jadi orang Indonesia panggilnya gampang pakai Siti depannya, Siti Halimatus Sa'diyah begitu. Namanya Halimah dari suku Sa'diyah, nggak ada Sitinya. Karena ibunda Nabi, ibu susu doang. Karena ibunya sudah wafat. Sayyidatina yang mulia Aminah, ya. Ini Khadijah, ini Halimatus Sa'diyah, itu ibu susu Nabi. Tahu? Waktu Nabi kawin kan dia hadir, datang. Waktu Nabi menikah kan dia hadir, datang. Untuk Khadijah istri tercinta dikasih 40 ekor unta betina. Untuk Halimatus Sa'diyah Nabi bekelin 70 ekor unta betina lagi. Maknanya apa? Orang tua dikasih lebihan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua dikasih lebihan dari bini. Udah Pak, jangan pakai mikir, ntar kurang di rumah, ntar begini. Jangan pakai mikir udah. Enggak pakai mikir, ini enggak pakai logika Pak. Apalagi kita laki-laki. Rasulullah yang suruh, udah jangan pakai mikir. Sami'na wa ata'na yang Nabi suruh. Nabi suruh begitu kok. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak atas diri seorang laki-laki? Ibunya, kata Nabi. Dan siapa yang paling berhak atas diri seorang wanita? Suaminya, kata Nabi. Jadi kasih emak lebih gede dulu, ntar baru bawa pulang. Emak nggak bakal serakah, emak pasti balikin lagi. Saya ngerasain, maaf saya cerita tuh. Saya tuh kalau dikasih apa-apa, emak dulu, ntar emak pisahin buat kita. Yang emak pisahin buat kita ini jadi tabungan yang akan berlipat ganda. Yang emak pisahin buat kita ini jadi berkah seluruhnya. Yang emak pisahin buat kita ini jadi sehat rumah tangganya. Yang emak pisahin ini jadi sakinah mawaddah warahmah ilal jannah di rumah kita. Jangan emak kita pisahin, emak yang kita kasih sedikitan, durhaka kita. Jangan Pak demikian. Ini tips gitu loh. Ya, jangan.
Saya tahu nih banyak yang mau nanya nih, gregetan nih. Baik, kita tutup dulu dengan pertanyaan. Saya kasih buku nih, menjadi suami dan ayah yang hebat adalah pengalaman hidup yang saya tuliskan agar ada kenang-kenangan, agar kalau nggak ada umur orang bisa lihat di sini, orang bisa baca dan menjadi amal jariah buat orang yang kepingin begitu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya serahkan untuk menyampaikan ini apa namanya dari panitia nih, rumah Bali Tropikal yang buat. Assalamualaikum Ustaz. Oh ada, fadhal. Tadi tanggung jawab kita kepada ibu kita lebih utama. Bagaimana kalau istri kita tanggung jawabnya kepada ibunya gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Saya nggak kedengeran. Gini Ustaz, kalau jawaban dikit. Jawaban. Kalau kita tanggung jawab kita kepada ibu kita dinomor satukan. Apa? Dinomor satukan kan Ustaz? Diutamakan tanggung jawab kita kepada ibu kita. Coba nggak pakai mic, maaf. Coba ya. Ya, kalau kita kepada ibu kita diutamakan. Oh baik. Maaf, suaranya menggema, jadi nggak sampai. Oh karpetnya belum dipasang, mantul. Baik. Kalau kita sama ibu kita begitu, kita utamakan. Bagaimana dengan istri kita, dengan ibunya? Sama Pak. Jangan sampai kita menjadi hambatan untuk istri taat kepada orang tuanya. Dukung Pak, dukung. Istri kita mau taat sama ibunya, dukung. Istri kita mau taat sama ayahnya, dukung. Jangan sampai kita menjadi hambatan. Orang tua itu biar gimana lebih utama. Ya, kita emang istri wajib taat sama kita, tapi jangan sampai mentang-mentang taat sama kita memutuskan atau mengurangi taatnya dia sama orang tua. Dia juga taat sama orang tuanya wajib, dia juga taat sama kita wajib, ya. Dan ibu bapak jangan pilih kasih lagi dengan mertua, karena mertuamu adalah ibumu kata Rasulullah, mertuamu adalah orang tuamu. Nah itu yang mesti kita jaga. Biarkan dia taat, biarkan dia hormat pada orang tua kita juga taat dan hormat pada orang tua kita. Tapi kita punya aturan, ada beberapa hal yang tidak dilanggar gitu ya. Dia mau ke orang tuanya anterin, dia mau pulang jemput gitu ya. Ayah saya begitu sama umi saya orang sini kan. Nih Bon Kacang 6 nomor 12. Itu rumah umi saya di belakang masjid, di belakang di ini mana sih? Oh sana, no. Bon Kacang 6 tuh sebelah saya Naum. Ada rumah ibu saya asli orang situ. Asli dari emaknya namanya almarhum Ibu Salamah. Dari emaknya lagi namanya almarhum Ibunda Mardiah. Dari bapaknya lagi almarhum namanya Haji Sarbini gitu. Jadi Mardiah binti Sarbini. Sarbini yang ikut bangun Masjid Al-Ma'mur tuh. Yang ikut bangun tuh. Ya tahun berapa tuh? Wah, tahun banget dah. Itu tuh. Dari saya masih ingat, masih kecil. Orang tua saya nganterin pulang pergi tuh kalau ibu saya. Saya ikut ibu soalnya. Jadi nganterin kalau mau ke rumah, balik lagi naik bajai pada waktu itu ya, dari kampung Melayu. Itu Pak, ya. Baik. Fadhal. Anak orang tua yang ada Pak. Bukan hanya anak yang durhaka sama orang tua yang durhaka dalam hal berbuat zalim kepada anak juga ada. Ya, juga ada. Cuman posisi anak kita ini, kita posisinya pasrah. Orang tua saya galak, terima. Orang tua saya terima. Nggak kuat gini, hijrah dengan izinnya dia. Nggak kuat begini, hijrah keluar kota dengan izinnya dia. Gitu. Orang tua galak, orang tua nggak bener lah, tukang auzubillah lah, mabok lah, apalah semualah. Kita doain dengan cara yang bijak gitu loh. Ada orang tua yang menjadi tuntutan ada. Makanya saya tulis di sini di buku ini. Saya tulis 18 kewajiban orang tua sama anak. 18 Pak, orang tua wajib sama anak.
Apa tuh pertama kali? Pertama, ngasih makan yang halal. Itu kewajiban orang tua. Dari masih dalam kandungan udah mesti begitu. Baik, lengkap panjang. Ngasih nama, sholat, azanin, mengajarkan kehidupan, mengajarkan akhlak, mengenalkan kepada Nabi, memisahkan kamarnya kalau udah gede. Oh, banyak kewajiban. Ada 18 yang orang tua harus penuhi. Hak-hak anak yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Baru tuh anak bisa taat, gitu ya. Orang tua nggak apa-apa, istri setuju kayak nggak setuju nggak ada urusan. Beneran serius. Istri setuju, bagus. Nggak setuju, nggak apa-apa. Jadikan itu aja akad pada waktu akad. Saya sebelum akad nikah saya bilang sama istri saya, saya bilang, andai kata umi saya bilang langit warnanya oranye, maka langit itu yang benar warnanya oranye. Dia udah paham. Dia udah paham. Hatta sedunia bilang langit warnanya biru. Kalau umi saya bilang langit warnanya oranye, maka langit warnanya oranye, Pak. Istri saya nggak setuju, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Tentu dengan akhlakul karimah. Nggak setuju juga, tentu dengan pelajaran. Nggak setuju juga, ganti gampang. Ya, ganti palang pintu. Orang tua bisa lo ganti? Nggak bisa. Berarti istri durhaka. Ajarin dengan akhlakul karimah, masih aja gitu. Ajarin dengan sopan santun, masih aja begitu. Kasih ayatnya, kasih hadisnya tentang wajib anak taat pada orang tua, masih aja begitu. Pulangin ke orang tuanya buat 3 hari aja sebentar, masih aja begitu. Nggak ajak ngomong 3 hari, masih aja begitu. Ya ganti, bagaimana sih? Ya, jadi orang laki itu mulia. Kata-katanya tuh ditakuti, bukan ditakuti, kata-katanya diikuti. Ditakuti, diikuti, mulia. Orang laki itu mesti begitu, Pak. Ya. Ngedehem aja tuh, ya gitu. Caranya bagaimana? Jadilah bapak yang menyenangkan. Karena yang menyenangkan itu biasanya dicintai, dan dicintai itu akhirnya wibawa. Wibawa itu akan diikutin, gitu. Kita mau ngasih orang tua, bini nggak setuju. Alqamah itu begitu, dan dia tidak bisa mengucapkan syahadat ketika matinya. Ini orang yang cium tangan Rasulullah, orang yang bersama Rasulullah, matinya nggak bisa baca la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia pentingin bininya daripada emaknya. Dia bikin tersinggung emaknya demi untuk menjaga hati istrinya. Jangan dibalik, Pak, gara-gara saya ngomong begini ente jadi galak semua sama bini. Jangan. Tetap sayang, tapi ajarkan kebaikan. Ingat, cinta, resonansi. Kalau sampai ada berdebat soal itu, maka berarti belum ada resonansi yang seperti itu. Contoh resonansi apa? Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Itu resonansi. Nggak ada yang suruh datang, Pak. Nggak ada yang suruh jemput, Pak. Saya salah satu yang itulah, yang ada di sana lah. Salah satu yang rapat bagaimana kepulangan Habib Rizik lah. Nggak ada, Pak. Kerahkan, nggak ada. Mobilisasi nggak ada. Kumpul nggak ada. Bagi-bagi duit nggak ada. Bagi-bagi makanan nggak ada. Wallahi nggak ada. Bagi-bagi rezeki di sana nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi lihat, cinta itu loh yang nggak bisa dicegah. Semua berduyun-duyun datang. Ingat waktu fotonya dibakar sama pengecut sialan itu, dibakar di depan di mana dibakar tuh? Dibakar di DPR ya. Ingat dibakar, apa yang terjadi? Se-Indonesia pasang gambarnya dia. Dari Aceh sampai Papua, setiap gang, setiap sudut pasang wajahnya sampai sekarang. Ayo, siapa yang bayarin? Nggak ada. Ini sebuah contoh yang namanya getaran, namanya resonansi. Coba, maka resonansi itu nggak bisa dibeli. Lakukan resonansi itu kepada keluargamu, niscaya sakinah, mawaddah, warahmah akan tiba di keluargamu. Demikian.